Baik, Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara membuat MS Form di dalam Office 365. Nah, ini kita mulai dari tampilan awal Office 365 Bapak Ibu ya. Jadi ada menu seperti ini, banyak sekali Bapak Ibu. Nah, kita pilih yang form. Ini ya, kita klik. Nah, ini kita sudah masuk di MS Form-nya Office 365. Di sini ada beberapa bagian Bapak Ibu. Nah, ini misalnya ini form-form yang sudah dibuat. Ya, ini akan otomatis muncul di sini Bapak Ibu ya. Ini form yang sudah dibuat. Nah, di sini ada juga form yang dibagikan kepada saya. Nah, ini karena tidak ada ya, karena saya tidak menerima form. Kemudian ada formulir grup yang dibuat misalnya ya. Ini ada formulir grup yang bisa dibuat seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat form baru Bapak Ibu. Nah, di sini ada dua menu. Kalau yang di atas ini dia membuat formulir baru. Kalau yang di bawah ini dia membuat kuis. Ya, di formatnya nanti ini kuis, yang ini untuk form, ya, formulir. Baik, sekarang kita coba untuk membuat formulir baru pada MS Form. Nah, inilah tampilan untuk membuat formulir Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan. Nah, ini nanti yang dipakai untuk membuat formulir. Kemudian di sebelah sini ada respon. Nah, respon ini adalah nanti akan terisi apabila formulir tadi sudah Bapak Ibu bagikan dan sudah ada peserta yang atau pengguna yang sudah mengisi, nanti otomatis masuk di sini dan nanti bisa dilihat hasilnya ataupun nanti bisa di-download hasilnya di Excel dalam berupa Excel ya, bentuk Excel. Kemudian di sini ada lagi pratinjau, Bapak Ibu ya. Di sini ada pratinjau. Nah, ini adalah digunakan untuk melihat tampilan formulir yang sudah Bapak Ibu buat nanti di tampilan peserta atau pengguna. Ya, ini tadi kalau sudah jadi, ini tampilannya seperti ini, misalnya seperti itu. Dan ini ada dalam bentuk format komputer atau juga untuk seluler. Kalau seluler nanti dilihatnya seperti ini di handphonenya masing-masing. Baik, kemudian di sini ada tema. Ya, tema di sini pilihan ya warna, misalnya kita milih warna di sini ataupun dengan gambar. Nah, ini ada gambar-gambar ataupun Bapak Ibu bisa menambahkan ya. Menambahkan dalam bentuk gambar, bisa mencari dari internet misalnya ya dari sini, kemudian atau dari OneDrive ataupun bisa juga mengunggah dari komputer untuk tema atau mungkin gambar yang mau dimasukkan seperti itu. Terus kemudian ini ada bagikan ya, ini ada bagikan. Kalau ada bagikan, nah di sini misalnya ini nanti akan saya bahas setelah format formulir jadi Bapak Ibu ya. Tapi ini ada pengenalan dulu aja untuk bagikan, menu-menunya ada seperti ini. Ya. Baik, sekarang kita lanjut saja Bapak Ibu untuk langkah selanjutnya yaitu membuat pertanyaan. Nah, buat pertanyaan, ini kita tulis dulu formulir apa yang akan kita buat. Misalnya formulir pendaftaran siswa baru Bapak Ibu. Baik, nah di sini kita misalnya setelah itu ini bisa ditambahkan simbol sekolah misalnya atau logo apa misalnya ya gitu ya. Nah, ini bisa dicari gambarnya misalnya kita mau nambahkan logo misalnya logo sekolah. Kita cari di sini. Nah, misalnya di sini ada Bapak Ibu, kita tinggal comot, tambahkan. Nah, dia akan muncul nanti di sini. Baik, setelah ini masukkan di deskripsinya misalnya ya. Deskripsinya misalnya isilah dengan lengkap. Nah, misalnya seperti ini, baru ini tambahkan. Ya, nah, Bapak Ibu di sini ada beberapa menu pilihan yang bisa Bapak Ibu pilih untuk membuat isian di formulir. Ini misalnya ada pilihan, ini pilihan ganda Bapak Ibu ya, ada berupa pilihan lah gitu ya, berupa pilihan nanti modelnya. Ini nanti berupa teks, sorry. Biar saya jelaskan dulu, ini berupa teks, kemudian kalau pilihan ganda seperti ini tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini biar jelas pilihan seperti ini. Kemudian untuk pilihan untuk berupa teks seperti ini, teks. Oke. Kemudian untuk penilaian bentuknya seperti ini ya, ada bintang, apakah kalau tidak bintang mungkin simbolnya bisa penomoran seperti itu. Kemudian ada juga tanggal nanti bentuknya formatnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi misalnya untuk tanggal lahir misalnya seperti itu. Oke, kemudian ada lagi pilihannya di sini selain tanggal Bapak Ibu. Nah, ini untuk apakah skala Likert, bentuknya seperti ini ya, skala Likert. Pengunggahan file misalnya disuruh mau mengunggah file, misalnya ada file yang harus diunggah misalnya. Promote score ini misalnya untuk score.
Kemudian ini untuk bagian menambahkan section nanti di sini Bapak Ibu. Nanti kita praktekkan bagaimana menambahkan section atau bagian. Baik, yang pertama yang kita butuhkan adalah mungkin penulisan nama lengkap Bapak Ibu ya. Nama lengkap misalnya. Kita tulis nama lengkap. Nah, di sini ada pengaturan, misalnya Bapak Ibu mau menambahkan gambar sebagai penjelas atau video bisa langsung dimasukkan. Nah, kemudian apakah nanti jawabannya panjang atau pendek? Nah, nanti bisa diklik ini kalau memang membutuhkan beberapa kalimat misalnya gitu ya, sampai beberapa kalimat atau mungkin ya lebih dari satu kalimat lah misalnya. Ini bisa panjang. Kalaupun cukup pendek di bawah satu kalimat saja misalnya ya mungkin bisa ini jawaban pendek. Kalau memang nanti tidak bisa, bisa diklik yang jawaban panjang. Baik, selanjutnya ini apakah harus diisi atau tidak? Nah, kalau ini diklik berarti kita mewajibkan pengguna itu untuk wajib diisi. Nah, nanti kalau tidak diisi berarti tidak bisa lanjut ke bagian selanjutnya atau mungkin tidak bisa dikirim Bapak Ibu. Nanti ada pemberitahuan biasanya data belum lengkap gitu atau data yang belum diisi seperti itu. Nah, baiknya kita memang diklik harus diisi agar data yang dimasukkan user ini bisa lengkap. Kemudian di sini ada batasan ya, apakah mau subjudul yang mau ditambahkan. Kalau tidak perlu tinggal di checklist unchecklist seperti ini. Kemudian ada batasan, apakah di sini ada batasan angka, apakah lebih besar dari, kurang dari atau sama dengan misalnya. Kalau tidak dibutuhkan maka tinggal dikembalikan lagi nih unchecklist. Atau nanti Bapak Ibu mau menambah percabangan seperti itu ya. Nah, misalnya nama lengkap sudah. Nah, kalau Bapak Ibu formatnya yang mau ditambahkan tuh sama persis dengan yang ada di sini, maka cukup Bapak Ibu bagi yang di sini ya, copy atau gandakan. Tapi kalau membuat model yang baru, misalnya mau bentuknya tidak teks seperti ini, maka Bapak Ibu klik tambahkan. Nah, ini kita coba yang ini dulu ya. Kalau mau delete berarti yang ini Bapak Ibu ya. Oke, kita coba karena sama ya mungkin ya. Nah, ini kalau diklik ini copy atau gandakan dia akan sama persis. Seperti ini tinggal kita edit formatnya sama persis akan kita bisa edit. Misalnya alamat, kemudian alamat ya, kita masukkan alamat. Baik, selanjutnya misalnya setelah ini Bapak Ibu kita pilih misalnya mau format yang lain, misalnya bentuk pilihan misalnya. Nah, misalnya kita buat jenis kelamin biar tinggal memilih gitu ya, tidak menulis kelamin. Nah, ini tinggal kita buat opsi yang pertama misalnya laki-laki. Nah, ini opsi yang kedua misalnya perempuan. Nah, Bapak Ibu tinggal kalau ini tidak digunakan di satu opsi biasa di delete misalnya. Kalau perlu banyak misalnya tinggal ditambah seperti ini ya. Atau tambah opsi lainnya misalnya gitu. Nah, misalnya ini bisa di delete kalau tidak dibutuhkan. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya kita mau buat format baru misalnya tambahkan baru kita buat tanggal lahir misalnya ya. Tanggal lahir. Nah, di sini. Di sini Bapak Ibu nanti formatnya seperti ini misalnya ya. Ini nanti tanggal. Nanti akan terlihat kalau di Pratinjo ya, misalnya saya klik Pratinjo. Nah, dia seperti ini Bapak Ibu. Nah, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir ini kalau diklik dia otomatis seperti ini. Nah, tinggal inputkan. Nah, nanti tinggal kirim seperti itu. Baik, kembali. Nah, sekarang misalnya kita mau masukkan membutuhkan nomor KTP misalnya. Ini ada nih misalnya NIK. Nah, Bapak Ibu, misalnya NIK biar peserta tidak salah menulisnya, nanti ada huruf misalnya. Kita batasi Bapak Ibu, tinggal klik batasan. Nah, ini kita buat angka seperti ini. Ternyata NIK ini, wah masa di bawah ya? Ingin ditaruh di atasnya lagi, nah ini tinggal diklik. Nah, ini naik lagi kan. Nah, naik lagi misalnya. Ya, nah ini tinggal diklik lagi. Misalnya mau ditaruh di bawah nama. Nah, nama lengkap NIK seperti ini. Atau kalau mau turun tinggal diklik turunkan. Nah, seperti ini. Tinggal naik lagi. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tinggal kita membuat bagian baru atau section ya. Kenapa dibuat bagian baru atau section Bapak Ibu? Karena biar tidak terlalu panjang ke bawah gitu. Nanti kalau tampilan ini, nah misalnya seperti ini, misalnya panjang banyak datanya, dia akan ke bawah terus. Nah, seperti itu. Biar terlihat lebih rapi gitu, lebih bagus ya Bapak Ibu. Misalnya ini hanya nama saja, kita buat bagian baru gitu. Setelah ini kita buat bagian baru atau section baru. Nah, kita bisa klik di bawah sini. Nah, kita tambahkan baru. Nah, ini pilih di sini. Baru kita bagian. Nah, ini klik. Nah, dia akan muncul Bapak Ibu. Nah, akan muncul ini bagian pertama. Ini ada muncul bagian kedua. Nah, Bapak Ibu kalau mau diberikan judul silahkan. Kalaupun tidak pun juga tidak masalah. Misalnya bagian kedua misalnya data orang tua misalnya. Nah, ini tinggal tambahkan baru. Nah,
teks, misalnya nama ayah misalnya. Oke, setelah ini wajib diisi, gandakan saja misalnya karena formatnya sama, ini nama ibu misalnya. Baik Bapak Ibu, kalau kita lihat, kita klik di pratinjau, nah seperti ini jadinya Bapak Ibu. Ini yang bagian pertama tadi, nah ini muncullah bagian berikutnya. Contoh misalnya kita klik dik. Nah, kenapa ini tidak bisa melanjutkan ke bagian selanjutnya? Karena semua data belum diisi. Nah, misalnya kita isi dulu misalnya ya. Nama lengkap misalnya Luna Maya. Kemudian NIK-nya misalnya 3333 misalnya. Alamatnya misalnya Bogor. Jenis kelaminnya perempuan, kita pilih. Terus tanggal lahirnya kita buat misalnya kita pilih. Nah, seperti ini baru bisa ke berikutnya. Nah, kalau di sini Bapak Ibu tinggal masukkan orang tua, misalnya Anton, misalnya ibunya, misalnya Delia, misalnya. Nah, seperti ini kalau sudah lengkap, tinggal diklik kirim. Nah, seperti inilah tanggapan telah dikirim. Nah, nanti peserta juga seperti itu tampilannya Bapak Ibu. Oke, kita kembali, kita coba. Sekarang kalau untuk tema Bapak Ibu mau ganti, berarti misalnya ini sudah jadi, mau dibuat temanya. Nah, tadi saya sudah milih tema ya. Nah, tinggal pilih sesuaikan tema ini. Sorry. Ini bisa mencari gambar di sini Bapak Ibu mau tema apa juga bisa ya. Kemudian udah one drive juga bisa Bapak Ibu. Tinggal dipilih saja. Ini untuk pemilihan tema ya. Nah, seperti ini atau mungkin yang pilih tadi sesuaikan tema seperti itu. Nanti silahkan dieksplor. Kemudian selain tema, ini bisa juga yang terakhir yang saya bagikan, ini bagikan Bapak Ibu. Nah, bagikan di sini, ini yang perlu Bapak Ibu hati-hati nanti dalam memilih ya Bapak Ibu. Ini kirim respon, apakah hanya orang di organisasi saya yang dapat. Kalau Bapak Ibu memilih ini, maka hanya yang mempunyai akun itu yang bisa memilih mengisi, yang hanya bisa mempunyai akun yang hanya bisa mengisi. Maka kami menyarankan kalau memang ini formnya mau disebar ke ya orang banyak di luar yang walaupun dia tidak punya akun, maka pilih di sini yang siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Artinya yang penting mereka mempunyai link ini maka dia bisa mengisi. Tapi kalau Bapak Ibu ini disetting hanya orang di organisasi ini, walaupun orang tersebut mempunyai link, itu tidak akan bisa mengisi Bapak Ibu karena Bapak Ibu memberi batasan hanya orang yang ada di organisasi ini. Maka klik siapapun yang memiliki tautan. Kalau sudah Bapak Ibu bisa disalin tautannya. Nah, disalin seperti ini, tautan sudah siap, tinggal dibagikan ke orangnya. Nah, misalnya seperti itu. Atau bisa memilih ini misalnya tautannya ini tadi ya. Nah, ini misalnya scan kode QR yang pengen diunduh, tinggal diunduh saja, tinggal ditempelkan. Atau mungkin ini disematkan di dalam web ya, atau blog misalnya seperti itu. Atau bisa dikirim ke via email seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian ini ada juga settingan ada titik 3 di kanan ini Bapak Ibu. Nah, ini mungkin pengaturan ya. Nah, ini pengaturan tadi ya. Salah satunya siapapun yang dapat merespon misalnya gitu. Atau hanya organisasi saya yang dapat merespon seperti ini Bapak Ibu kalau diklik ya. Nah, ini kemudian di sini ada opsi terima tanggapan. Kemudian kalau di checklist seperti ini berarti kita sudah siap menerima tanggapan. Kalau seperti ini berarti belum bisa diisi misalnya gitu ya. Nah, misalnya seperti ini, terus tanggal mulainya kapan? Misalnya mau disebar mulai besok baru diisi, Bapak Ibu bisa mengisikan di sini. Ini penjadwalan ya, schedule-nya. Walaupun dibuat sekarang, misalnya mau diisi besok, berarti ini dipilih. Gitu. Kalaupun tidak, bisa langsung diisi, ya boleh langsung seperti ini. Tanggal selesai, misalnya ini diklik Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu mentargetkan, oh nanti besok jam sekian harus sudah selesai, misalnya atau ditutup misalnya pendaftarannya. Nah, ini bisa disettingnya di sini. Oke, kemudian ini pertanyaan diacak, misalnya ini tidak aktif ya. Kemudian sesuaikan pesan. Nah, ini misalnya Bapak Ibu ingin memberikan tanggapan setelah formnya selesai misalnya. Misalnya terima kasih misalnya. Ya, kita buat misalnya terima kasih sudah mengisi form. Nah, ini nanti akan muncul setelah peserta itu klik kirim, nah maka dia akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk pemberitahuan apakah dapat pemberitahuan email untuk setiap respon atau bagaimana dipilih ya. Baik Bapak Ibu, itulah cara membuat form di Microsoft Office 365. Nah, ini contohnya kalau tadi sudah ada yang mengisi, kita buka respon ya. Nah, ini dia bisa melihat hasil. Nah, di sini ada detail misalnya. Nah, siapa yang sudah mengisi tadi di sini.
Nah, Bapak Ibu kalau mau melihat apa itu data semuanya tidak di sini atau dalam bentuk download, tinggal dibuka di Excel ini download. Nah, ini otomatis akan muncul di sini dan dia kalau dibuka Excelnya dia akan muncul di Excel dalam format seperti ini. Nah, biasanya seperti ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya. Pada kesempatan kali ini inilah tutorial yang bisa saya bagikan kalau menghapus tanggapan di sini ya. Baik, inilah beberapa tutorial atau langkah-langkah lah ya dalam membuat formulir dalam Microsoft Office 365. Terima kasih dan selamat mencoba.